saya undang suhu kita, narasumber kita, kasih aplaus yang luar biasa untuk Bapak Dandung HSIPMM. Wow, yes, luar biasa. Selamat datang Pak Dandung. Datangnya udah dari tadi, tapi semangat pagi. Wah, ya. Oke, ya, ini luar biasa. Segar sekali malam. Oh, saya hostnya ke bawah mana? Luar biasa. Pasti beda ya dengan yang dulu. Iya. Gimana Pak Budi, gimana? Ada baiknya kita sebelum melangkah lebih jauh, sebaiknya boleh Pak Dandung memperkenalkan diri dulu. Tapi sebelum itu mending kita duduk dulu supaya nyantai. Duduk atau berdiri Pak? Mending duduk aja. Pakai yel nggak ini? Oh boleh. Pakai yel boleh. Hari itu apa Pak? Silakan. Bapak Pak Dandung suhunya yang memimpin, yang luar biasa. Bebas saja ya. Bebas. Kalau saya bilang Arabi yes gitu ya. Oke? Arabi yes sama gitu ya. Arabi sama lagi yes gitu ya. Kalau kamu itu bisa dipilih. Oke? Arabi. Yes. Yes. Wow. Luar biasa, beda ya. Ya, tapi ingat ya kalau Arabi yes bukan Arabi yes no. Enggak gitu. Oke. Yuk, kita duduk Pak. Kita duduk, silakan Pak. Oke. Ini kalau saya lihat PP Bapak udah sangat berpengalaman. Sudah sekian lama menjadi seorang broker properti. Ini mau pertanyaan boleh tahu Pak, Bapak ceritakan dulu deh awal mulanya gimana dan lain sebagainya. Baik. Terima kasih Pak Budi. Jadi jujur nih terus terang untuk saya juga kayak nggak napak ini Pak. Ada puluhan tahun mungkin saya sudah melepaskan dunia seminar, misi motivasi, ya public speaking sudah lama saya tinggalkan. Itu ada jujur mana ya anak saya juga. Saya diberikan misi di kantornya juga. Thank you, terima kasih. Saya udah lama nggak ngisi kayak gini. Tapi karena panggilan Arabi, wah saya nggak bisa nolak. Saya bisa dipecat dari Arabi. Akhirnya saya tahu dalam ini. Thank you, terima kasih semua yang hadir. Oleh ibu yang hadir onsite, thank you. Bapak Ibu semua yang menyaksikan secara online juga thank you. Banyak sekali anak cucu cicit DNA saya dari Karoha yang menyaksikan hari ini. Kemudian juga kasih aplaus dulu. Beberapa klien saya bermention pada saya dia bilang Pak Dandung saya akan saksikan Pak Dandung sore itu. Thank you. Semuanya mobil ya sudah onsite maupun yang online menyaksikan. Baik, tadi pertanyaannya bagaimana Pak, bisa diulang? Sejak kapan Pak? Tahun berapa tepatnya Bapak menerjuni bisnis ini? Sebelumnya apa gitu sebelumnya? Sebelum tiba-tiba terdampar masuk ke sini. Pertanyaan pertama ini masih relatif gampang. Tapi nanti pertanyaan kesana kayaknya makin sulit. Bapak jangan sulit-sulit ya. Nanti ponis hakimnya mahal. Berat gitu. Baik, Bapak Ibu, thank you, terima kasih. Perkenalkan nama saya Dandung, lengkapnya Dandung Hidayah. Kebetulan saat ini saya menjabat sebagai direktur ya, owner Kalukareti. Jadi kalau ditanya sejak kapan, saya sedikit bercerita sejarah saya. Ya, nggak apa-apa ya Pak ya? Boleh, silakan Pak, silakan. Cerita tentang sejarah saya sedikit, riwayat karir gitu ya. Tahun 97 yang lampau, kira-kira 25 tahun yang lampau Bapak Ibu. 25 tahun yang lampau saya lulus studi dan saya diterima pertama kali bekerja ya. Saat itu obsesi saya bekerja pengennya di bank, pokoknya di belakang meja yang megang keuangan dan sebagainya. Anehnya saya tidak pernah dipanggil gitu deh. Saya nggak pernah dipanggil kalau lamar di perbankan. Terus kemudian dan ada satu-satunya yang saya baca walk-in interview salesman Toyota. Bapak Ibu saya malas banget itu mau datang ya, dan malas banget sales saat itu ya. Tetapi ini kan sales Toyota, mobil elit juga gitu ya. Ya sudah deh,
saya datang kira-kira udah jam 3 lewat Bapak Ibu, tetapi di sana masih ngantai. Rupanya saya tanya sama yang register, lebih dari 200 yang lama saat itu, tahun 97, lebih dari 200. Karena yang lama masih banyak, saya orang terakhir yang datang dan saya orang terakhir yang dipanggil sudah jam 7 malam. Saat itu, singkat cerita, dari 200 orang saat itu lolos hanya 16 orang untuk tes interview itu. 16 orang di tes psikotes, lulus 6. Lulus 6 ini background pendidikannya gila-gilaan. Ada matematika ITB 1 teman saya, kemudian sarjana hukum UGM si Dian, ingat saya masih ingat. Terus kemudian dari Unpad 2, kemudian dari teknik kimia ITENA 1 dan politeknik mekanik sipil 1. Gila saya bilang. Jadi salesman aja susahnya kayak begini gitu. Tapi ini sales pulang balik terus ini sales aduh sales gitu. Tapi di sales mobil. Saya jalanin Bapak Ibu. Saat itu gaji saya relatif kecil ya, tapi saat itu ya 350.000. Satu insentif mobil Kijang jual saat itu 50.000 satu Kijang jual insentifnya. Tapi aduh, maju mundur. Saya jalanin saja. Yang penting saya jalanin saja. Saat itu akhirnya saya jalani proses itu, tetapi memang situasi belum seberuntung sinyal-sinyal saya. Saat saya masuk baru 1 bulan, krisis mendekat. 97 itu terjadi krisis, dolar dari 2.300 sampai 2.400, naik-naik sampai 16.000, deposito 64%. Nah, akhirnya rezim berkuasa saat itu Pak Rod turun, ya, turun. Tahun 98 saya masih di showroom mobil dan akhirnya saya membaca di koran ada seminar sukses. Saya ikut saja. Saya ikut daftar. Ternyata untuk join harus bayar. Saya juga nggak punya uang juga segitu-gitunya saat itu. Tetapi saya berpikir hanya begini. Saya daftar saja. Saat itu saya masih ingat 450 di Property Agent Franchise International era Bandung saya itu. Ya. Saya ikut daftar dan saya mengukur. Kalau saya berhasil di sini, mungkin di jalan saya. Kalau saya tidak berhasil, saya hanya rugi 450 itu saja. Tapi toh saya dapat ilmunya. Saya jalanin saya itu tuh Pak. Walhasil 1 bulan saya join, ingat persis saya tahun 98 join tanggal 23 Agustus 98 saya training saat itu. Kira-kira 1 bulan setelah itu saya menyaksikan ada teman saya yang terima komisi Pak, pencairan komisi. Itu terima komisi 1.750.000. Ya, ketika saya datang, saya perhatikan broker-broker di situ semua pakai handphone, sementara teman-teman saya sales sudah tak ada yang sanggup pakai handphone saat itu. Berarti ini dunia properti itu lebih menarik daripada dunia otomotif saat itu, kesimpulan saya. Dan akhirnya saya lanjut terus. 1 bulan setelah itu ada teman saya terima komisi 1.750.000. Tapi ingat Bapak Ibu, nilai properti saat itu juga kira-kira masih 1/10 atau 1/12-nya. Jadi kalau dikalikan sekarang ya si marketing associate itu terima kira-kira 17,5 sampai 22,5 jutaan. Kira-kira untuk saat ini gitu. Saya hitung di situ Bapak Ibu. Kalau insentif saya satu mobil itu 50.000, kalau 1,7 juta, ya 1,7 juta itu saya harus jual mobil berapa? Saya bagi 50.000, saya harus jual 35 unit. Gila saya bilang. Harus jual 35 unit saya bilang. Dan berarti properti menarik banget. Satu ketika lagi, kira-kira belum sampai 3 bulanan setelah itu, saya menarik kesimpulan kan ini properti lebih bagus daripada otomotif nih Pak. Akhirnya ada teman yang deal di Jalan Dr. Ajiman. Kira-kira zaman dulu masih 1.350.000. Kalau sekarang ya kalikanlah 10 lebih ya. Kurang lebih 1,5. 1,5. Kalau sekarang kalikan 10 lah ya, 15 miliaran hampir 20 miliaran gitu. Dapat komisi saya hitung-hitung
bersih hampir 13,5 juta zaman saat itu Bapak Ibu. Kalau saya hitung 13.500.000 ya, 13.500.000 komisi diterima ya, itu kalau ngejual mobil harus ngumpulin mobil jual berapa? Saya bagi 50 saat itu harus menjual 270 mobil. Gila, berarti itu properti sangat menarik. Wow. Akhirnya Bapak Ibu, saya tekuni, saya rilis. Tahun 98 itu saya masih adaptasi. Mulai September saya diusin, sampai Desember saya sudah 2 kali transaksi. Nah, tahun 99 saya full 1 tahun, kan tidak datang ke kantor karena sebagai wanita asosiat, saya harus men-challenge diri saya. Saya mentarget diri saya harus menjual minimal 1 transaksi akte jual beli terima komisi. Dan saat itu sampai tutup tahun 99 saya over target. Wow, luar biasa. Wow. Tetapi saya masih main bebas kelas, masih kapal truk, apapun saya angkut, saya ambil. Tahun 2000 saya dapat momentum megang 1 properti premium di Jalan Cibulir Raya, kira-kira 1.400 meter luasnya dengan harga 3/4 M. Saya pegang, ya kalau sekarang ya 35 M-an lah gitu. Nah, ketika saya pegang, deal dengan saya itu di 2.350 miliar. Tepuk tangan. Wow, luar biasa. Itu Pak, mulai tahun 2000 itu saya mulai fokus segmenting, targeting, positioning middle up class. Wow, luar biasa. Wow. Saya nggak mau turun kelas ya, ngacak-ngacak market saya. Jadi kalau ada 2-3 miliar listing, serius, ini ada Pak Aris, ada Pak Eki, saya kasih ke marketing saya, kamu yang berikan. Ya, tapi kalau tidak aku boleh saya yang berikan sampai hari ini, dan akhirnya terbentuklah link-link saya di situ. Ya, itulah sejarah saya di properti. Kenapa properti menarik? Ternyata 1 kali transaksi. Ingat, di mobil untuk mendapatkan uang banyak harus bermain quantity. Ya, kayak primary. Kalau jualannya banyak, jumlahnya, komisinya banyak, gitu. Tapi kalau di properti ada permainan volume, Bapak Ibu. Volume. Saya bermain volume. Saya nggak perlu jualan unit banyak. Saya jualan 1 tahun 2, 3 atau 4 unit. Yang penting saya kebeli mobil, saya kebeli rumah, misalnya begitu gitu. Wow. Itu tujuan saya gitu ya. Nah, saya konsisten bermain di sana, Bapak Ibu. Luar biasa. Properti ada permainan volume ya, bukan hanya quantity, mainkan gitu. Nah, kan? Jadi kita bermain, silakan. Tetapi setiap orang mempunyai passion masing-masing. Ada yang senang segala kelas diambil, banyak. Saya punya teman yang top produser sampai legend itu kapal keruk, semua diambil. Sampai hari ini sebutnya legend. Ya, itu kapal keruk, sewa juga diambil, kecil-kecil juga diambil. Yang penting jadi duit. Itu jalur yang dia pilih, monggo. Tapi kalau saya memilih jalur saya. Saya akan bikin dengan jalur saya, yaitu middle up spesialis. Thank you. Wow, luar biasa ya, spesialis nih, luar biasa. Ini pertanyaan saya sebenarnya sudah susun, sekaligus Pak Dandung sudah jawab langsung pertanyaan nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini sebetulnya. Kasih aplaus dulu ya. Jadi latar belakang tadi sudah, kenapa tertarik di bisnis ini sudah berapa lama, sudah dijawab juga. Nah, tapi ini ada yang prestasi juga tadi sudah dijawab. Nah, cuman saya sedikit masih penasaran, Pak. Prestasi pencapaian yang terbesar menurut Bapak yang mana, Pak? Jadi begini, saat saya masuk 98 itu kan belum full, baru beroperasi di bulan September karena 23 Agustus saya selesai baru training. Itu kan baru adaptasi kira-kira 4 bulan. 9 bulan ini kan sudah full 1 tahun ya. Betul. Baru 1 tahun itu tahun 2000 Pak, saya sudah mendapat spesialis. Dan saat tahun 2000 itu di kategori saya, karena ada kategori marketing associate, senior marketing associate, asisten associate manager, yang gitu ya Pak ya, associate manager, ada kontes nasional, dicari siapa juara-juaranya, ya, siapa yang terbaik di kategorinya masing-masing tadi.
di kategori saya saat itu, ya, saya di kategori saya runner up nasional. Wow, luar biasa. Saya bangga, ya, juara satunya saya masih ingat di Toleransi Jakarta, dikirim ke Singapura, ya. Juara duanya saya dikasih brosur promosi diri dari nasional, tapi justru itu menjadi portofolio saya. Sampai hari ini masih ada. Jadi kemana-mana. Memang saya nggak main ke Singapura, tapi saya punya portofolio atas brosur itu. Dahsyat Bapak Ibu. Yang kedua, Pak, yang benar-benar saya merasa bangga dan sampai hari ini foto itu masih saya pajang. Pada saat saya mengikuti training, ya, di sana itu kan ada basic training, ada acceleration training, kemudian ada training terberat saat itu namanya Top Gun training. Jadi Top Gun training itu Bapak Ibu, Top Gun training itu kalau di Amerika, Navy, Angkatan Laut Amerika itu dipilih personel-personel terbaiknya, dilatih menjadi pilot tempur. Nah, dia harus jadi jagoan tempur, jadi pilot tempur, padahal Angkatan Laut. Nah, namanya training itu Top Gun training. Jadi hanya untuk ngecerui kelulusan Top Gun training ini, targetnya itu beratnya luar biasa. Kalau lulus, ya, kalau lulus itu dapat win, itu aja. Ya, sama sertifikat tentu. Nah, saat itu ada 2 kantor, ya, 2 kantor dengan brand yang sama itu, 2 kantor di Bandung. Ada kira-kira pesertanya 50 atau 60. Dan saya ikut training saat itu, dan pada akhir sekian bulan training itu, satu lulusan saya adalah lulusan terbaik Top Gun training. Wow, luar biasa. Sampai ini masalah fotonya, bahkan saya diangkat menjadi ketua angkatan Top Gun itu, dan franchisor pusat bisa sampai memberikan budget khusus wisuda kelulusan di Sheraton. Itu atas inisiatif saya, di ACC pusat dikasih biaya pusat. Wih, dahsyat luar biasa. Saya berapa? Masih kecil saya, paling 27-an, 26. Ya, tapi sudah punya visi seperti begitu. Oke, Oh, luar biasa. Pantes makin mirip Tom Cruise ya. Oke. Nah, Pak, boleh tahu Pak, dengan segederet sejarah flashback kita ngelihat Bapak tuh berhasil dapat komisi sekian dan menghitung lumayan rupiahnya juga lumayan, sehingga Bapak mengkhususkan diri, menspesialisasikan diri hanya untuk segmen-segmen middle up. Nah, tapi saya boleh tahu nggak arti sukses untuk Pak Dandung itu apa sih sebetulnya? Sebelum menjawab sukses ya, jadi begini Bapak Ibu, profesi dokter, profesi broker, profesi lawyer itu sama, namanya profesi, ya. Jadi nanti akan ada dalam satu profesi itu, misalnya dokter ya, ada dokter umum, kan gitu ya? Kembali ke yang tadi flashback dulu. Ada dokter umum, ada dokter spesialis. Di atasnya lagi ada konsumen. Ya, lawyer pun sama. Sesuai di bidang kompetensi, skill, pengalaman, makin dihargai. Kan gitu Bapak Ibu, betul ya? Betul, betul. Nah, tergantung Bapak Ibu mau menjadi dokter apa. Itu masing-masing punya passion ya. Dia akan merasakan freedom bermain di mana, di kelas apa. Itu kembali kepada masing-masing. Saya punya kok marketing yang saya dorong, saya angkat terus bisa main di atas, nggak bisa. Kalau mau ke atas mentok lagi, main lagi gitu lagi, nggak bisa. Kenapa? Psikologis barrier, confident, kepercayaan diri. Dia nggak punya sampai di situ. Kita nggak bisa paksa Bapak Ibu. Ketika orang yang punya kapasitas ember, kita kasih satu pola gitu. Ya, yang tertampung hanya satu ember itu. Ya, satu kapasitasnya gelas kita kasih satu ember, yang ketampung ya hanya satu gelas itu. Jadi memang ya kita harus ngerti juga kemampuannya ada di mana, batas kemampuan dia. Kita nggak bisa paksa seperti itu. Tentu Bapak Ibu jadilah diri sendiri, nggak usah seperti saya ngikuti itu. Saya kalau 1 tahun nggak transaksi bisa gering. Luar biasa. Jadi begini, kembali menjawab pertanyaan, apa sih sebenarnya sukses menurut Bapak? Banyak orang yang berpikir sukses itu ukurannya materi, ya, kebeli rumah, kebeli mobil, bla bla, sifatnya itu materi gitu, ya. Padahal
sukses gitu ya, sesungguhnya sukses ya. Sukses itu nggak selalu harus ukurannya materi kalau menurut saya. Ya, sukses kan bukan selalu hasil akhir, tapi sukses is a journey gitu. Sukses itu adalah suatu perjalanan. Gitu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu pinginnya, misalnya saya cita-citanya pengen yang nyekolahin anak saya sampai ITB, dan Bapak Ibu bekerja keras caranya ngumpulin duit, itu suatu perjalanan sukses, dan itu sukses menurut saya. Wow. Jadi sukses is a journey. Jadi berjalan aja terus Bapak Ibu sampai pada ketemu apa yang kita inginkan. Jangan langsung udah banyak hartanya itu sukses, belum tentu. Orang yang banyak harta hidupnya nggak bahagia, nggak sukses juga. Ya, orang yang nggak banyak duit nggak bahagia apalagi. Kalau saya pilihnya sukses dan bahagia. Pakai dan ya. Yuk. Tapi gini loh Pak, ya Pak Budi ya. Yuk. Kita kan milih ya, tetapi kadang-kadang kita nggak bisa milih kan. Oke, kita lanjut ya Pak ya. Nah, di sederet tadi kata Bapak, sukses itu perjalanan. Semua kita juga tersadarkan hari ini, sukses itu perjalanan. Nah, dalam perjalanan Bapak meniti karir, meraih kesuksesan, apakah pernah ada cerita gagal? Nah, jadi begini ya, hidup itu fluktuasi, kadang di atas, kadang di bawah nanti naik lagi di atas, balik lagi ke bawah, kadang di atas tambah ke atas ada, kadang di atas turun ke bawah, malah ke bawah terus juga ada. Ya, artinya apa? Artinya begini, tidak ada sesuatu yang abadi, ya, tidak ada sesuatu yang abadi, hanya begini. Saya pernah sampaikan, ya, kalau ada MB, terus kemudian marketingnya keluar, buka kantor dan sebagainya, biasanya hubungannya kurang baik. Saya tidak demikian. Ada marketing saya keluar, buka kantor, maka tidak ada masalah. Dan masih saya bina hubungan jalin. Bahkan saya punya blog silaturahmi alumni Kaloka. Coba bayangkan. Berani ya ini ya, silaturahmi alumni Safir Makolis. Wow, luar biasa ya. Pak, ini coret yang tadi. Itu skip. Nggak boleh. Satu-satunya kantor properti agent yang membuat silaturahmi alumni marketing adalah saya berani klaim. Oh, aduh. Itu ada saksi semua tuh. 1, 2, 3. Luar biasa ya. Ya kayak gitu. Jadi cuman begini. Saya mau titip pesan kepada Bapak Ibu semuanya, teman-teman yang hadir, yang menyaksikan secara online. Hidup tadi fluktuasi, kadang sukses, kadang berhasil, kadang gagal, itu biasa. Yang terpenting Bapak Ibu kalau sebagai pengusaha, sebagai orang profesional ya, manakala kita sukses, janganlah kita sombong, jangan superior. Tetapi manakala kita gagal, jatuh di bawah, jangan juga inferior. Sudah biasa saja. Jangan merasa the best-nya, kita sombong, humble saja sudah cukup. Ya, kalau kita gagal juga, kita nggak usah inferior, minder. Semuanya pasti berlaku. Ada fluktuasinya. Setuju ya? Setuju? Setuju. Ya? Wow. Tetapi ada kan kalimat yang sangat bagus luar biasa buat kita semuanya, yang perlu kita renungkan sore hari ini, yaitu apa? Bagi Anda, kita semua pengusaha profesional, seorang profesional ya, saat apapun boleh jatuh, Bapak Ibu, tetapi yang tidak boleh jatuh bagi seorang pengusaha, seorang profesional, mental. Wow. Tidak ada jatuh mental, habis semuanya. Luar biasa. Itu ya. Jadi jaga mental kita, itu saja. Oke. Yes. Nggak kerasa itu baru mulai itu. Pertanyaan awal. Itu baru pertanyaan tentang yang menyangkut pribadinya Pak Dandung. Kita mulai sekarang belajar bagaimana cara Pak Dandung mengelola company yang luar biasa, bagaimana caranya merekrut, mempekerjakan, sehingga
seorang agent, seorang Paris misalnya bisa produktif, bisa sukses, dan bisa loyal? Nah, sama Pak Dandung, gimana caranya? Nah, pertanyaannya membingungkan saya. Kenapa? Karena dari tahun 2006 saya nggak pakai manajer, jadi saya nggak keluar kantor. Saya nggak keluar kantor dari 2006, Pak. Saya bisa nggak kantor 3 bulan. Boleh nggak Pak Aris? Oh gitu ya? Serius? Nah, jadi kan, tuh bingung kan jadinya? Iya. Ya, saya serius. Saya bisa nggak kantor 2 bulan. Saya nggak bisa mengantor 3 bulan. Tanya Pak Aris, ada saksinya. Wow. Saya kantor seminggu sekali 2 kali juga belum tentu. Ya, kenapa Bapak Ibu? Nah, rahasianya apa nih? Rahasianya apa nih, Pak? Rahasianya apa? Saya kasih tahu ya. Nah, Rahasia ini dengerin. Ini ilmu nih dari bos kita yang luar biasa. karena apa? Saya bukan orang kantoran. Saya nggak ngambil perkantoran. Saya ini orang pemasaran. Jadi saya di pasar, Pak, kerjanya. Enggak, sambil bercanda tapi ya benar juga. Iya. Karena saya orang pemasaran, jadi saya di pasar kerjanya. Nah, Oke, yes. so gimana bisa running secara autopilot gitu tanpa hadir Bapak, tapi ternyata ini semuanya bisa loyal, bisa produktif, bisa ngerjain secara otomatis, bagaimana nih? Natural saja ya Pak, saya percaya ya pada tim saya semuanya akan bekerja dengan baik karena saya selalu memberikan contoh kepada para marketing saya dalam bekerja clean, transparan, akuntabel. Saya tidak pernah cheating pada kolega saya tidak pernah cheating pada teman-teman partner bisnis saya nggak pernah curang dalam berbisnis. Jadi mereka percaya kalau punya barang, ngajak ke broking, mereka punya bayar, ngajak ke broking. Dengan tim marketing saya nggak pernah mencurangi. Saya selalu menerapkan asas clean, transparan, akuntabel dalam bekerja. Ya, bekerja selalu boleh kompetisi, high competition with fairness. Kompetisi seketat-ketatnya harus, tetapi dengan fair. Saya siap menjadi wasitnya. Kalau unfair, saya yang akan bertindak. Jadi kalau di R&D ada yang unprofesional, ada yang unfair, pasti di grup saya yang teriak-teriak. Setuju? Betul? Saya begitu, saya idealis orangnya lah. Tapi yang lulus saja, profesional. Ya, jadi sebenarnya contoh-contoh yang kita berikan itu, ya harapan saya itu menjadi role model. Ya, jadi contoh. Saya nggak pernah cheatingin marketing saya nggak pernah cheatingin marketing orang lain. Saya nggak pernah cheatingin klien saya. Dan sampai hari ini klien saya repeat order pada saya. Transaksi-transaksi hari ini rata-rata adalah klien-klien yang sudah repeat order sejak tahun 99, tahun 2000. Kira-kira itu 20 tahun, 23 tahun, 24 tahun yang mampu udah kenal dengan saya. Mereka masih percaya dengan saya. Gampang. Cirinya bisnis kita berhasil itu cuma gampang. Kalau klien kita ini repeat order. Wow, luar biasa ya. Kalau sekali, ya kadang orang memandang, punten ya, ingat ya, properti ini bisnis long term bisnis. Bisnis jangka panjang. Saya sudah menjalani hampir 25 tahun saat ini. Artinya ini long term bisnis kan, betul? Tetapi kadang-kadang dipandang ini bisnis yang tidak, artinya begini, suatu bisnis yang dikerjakan dengan konsep transaksional bisnis. Kalau sudah transaksi dapat komisi, pokoknya dengan cara apapun, mau curang mau apa ya, udah yang penting dapat komisi. Salah. Nggak begitu bisnis yang benar. Ya, kadang orang transaksional bisnis konsepnya, padahal yang terbaik dan benar itu bukan transaksional bisnis, tetapi relationship bisnis. Bisnis jangka panjang, jaga nama. Itu yang terpenting. Ya, kalau Bapak Ibu bisa jaga nama, bisa long, everlasting, bisa panjang karena dipercaya. Orang mau nitip terus, orang mau beli terus, orang mau nitip terus, mau beli terus. Artinya bisnis kita akan jalan terus. Karena apa? Inti dari bisnis itu sebenarnya apa sih? Intinya adalah trust, kepercayaan. Jaga kepercayaan itu. Ya, kira-kira Wow, luar biasa. Sehingga bisa everlasting seperti Pak Dandung. Ya. Nah, tentu saya tadi rada kaget juga kata Bapak enggak
apa ya, memonitor kantor setiap waktu, setiap detik dan lain sebagainya. Tapi ya ini yang jadi pertanyaan juga istilahnya, tentu yang di bawah Bapak itu kan harus didorong, harus dituntun, harus dibimbing. Ya, Di bahasanya kan ada tulisannya, dibimbing sampai bisa. Nah, saya kan udah pusing bayarin kantor, ngapain harus bimbing marketing? Pak Aris aja yang bimbing marketing. Bayarin Pak Aris. Oh gitu. Masa saya udah bayarin kantor, saya masih harus bimbing orang? Nah, udah Mas sekarang sama Pak Aris. Oke. Pertanyaannya tentu sebelum nilai-nilai itu kan diturunkan dari Bapak ke Pak Aris nih. Nah, istilahnya. Udah gitu mungkin seangkatan Pak Aris juga ada juga dari sekian banyak tuh, ada yang nggak kunjung closing. Ada yang terus udah berusaha orangnya ngeyel sebenarnya, ngotot dan lain sebagainya. Tapi itu closing nggak berhasil. Nah, bagaimana cara Bapak menyikapi dan mendorong orang tersebut? Biarin aja, Pak. Natural aja, biar jalan aja. Saya nggak ngotot buat marketing saya. Nggak ngotot saya. Gitu ya. Nah, saya jualan 3 juga cukup, jual 2 juga cukup saya. Saya banget kan? Luar biasa ya. Tapi seringkali kan dari situ mereka jadi muntaber, mundur teratur tanpa berita. Nggak apa-apa. Makanya itu mundur teratur tanpa berita tuh. Nggak apa-apa, biarin aja. Biarin aja ya. Biarin aja. Itu yang lucu-lucu. Itu merasa anak-anak saya. Saya itu nggak punya cucu cicit ya. Saya mau kasih tahu Bapak ini rahasia ya, rahasia. Tapi rahasia umum. Rahasia umum. Bapak itu sebagai MD harus siap-siap aja Bapak Ibu. Bisnis ini, ya saya kasih tahu. Bisnis ini adalah bisnis yang barrier-nya rendah. Bisnis barrier-nya itu rendah kan? Siapapun bisa menjadi pemain, siapapun bisa masuk kepada bisnis ini. Betul. Rendah banget. Nggak punya duit, duitnya 100 juta, nggak punya duit, duitnya 50 juta, bisa buka kantor agent. Sewa aja sama video, pakai aja kamar kos, yang penting bisa bikin logo dan nama. Serius, betul? Bapak Ibu punya duit 100 bisa bikin kantor. Betul. Bapak Ibu punya duit 1 miliar, beli Lexus. Artinya ini bisnis yang beda. Satu bisnis jika barrier bisnisnya rendah, semua bisa masuk, pasti akan terjadi red ocean, persaingan yang tidak sehat. Pasti Bapak Ibu yang menjadi pemilik kantor property agent, yang sudah menjadi property agent, harus sangat memahami karakteristik bisnis ini ya. Jadi yang Mayana setiap marketing sudah diberikan aktualisasi apapun, sudah diberikan kompensasi apapun, dasarnya mau keluar ya keluar. Saya nggak yakin, saya nggak percaya siapa yang punya kantor dan eksis tidak pernah mengalami turnaround marketing. Setuju? Setuju. Itu sesuatu yang biasa saja. Ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar. Itu biasa saja. Awal-awal mungkin yang punya kantor marketingnya keluar bisa sakit hati loh. Tetapi lama-lama kayak saya ini udah kebal. Waktu saya cuek aja. Tanya Pak Aris, cuek aja saya. Biarin aja, itu memang natural alamiah. Ya, Bapak Ibu saya mau kasih tahu, marketing, sifat marketing itu ya. Seperti gini, ini kan kalau saya tarik garis lurus, nah gini, ya, longitudinal. Gini. Oke. Ya, kan ini di atas garis kan, Ya. ini bawah garis kan, ini di atas garis lagi. Yang di atas garis ini adalah marketing yang baru join. Ini marketing saya banyak yang dengerin di sana. Yang saya banyak. Ini biasanya marketing yang baru training, sifatnya dependent. Dia bergantung pada MD-nya, pemilik kantornya. Karena dia belum punya keahlian, belum punya ilmu, belum punya apa-apa. Dia masih bergantung pada kantornya yang dependent. Tapi nanti kalau dia pintar jualan, mulai pintar jualan,
mulai kelihatan, mulai punya duit, mulai kita jualan, apalagi bisa closingnya middle up 10 miliar, 15 miliar ke atas, jamin itu pemandangan kecil-kecil jadi remeh banget. Dia overcome. Pada saat itu marketing akan masuk ke fase independen. Oh. Dia sudah pengennya lepas, pengen merdeka. Nah, hati-hati itu. Kalau nggak bisa lepas semua tuh. Entah diambil kantor lain. Dia sudah mulai banyak dalih dengan kantor tuh. Entah dia buka kantor sendiri. Wah, macam-macam. Entah di hijack sama investor yang sudah beli jual. Udah, kamu buka aja, saya mau dari itu. Jadi ancaman bisnis ini banyak banget. Entah mereka sudah main secret selling BM, bayangkan ngelisting bisa, like selling bisa, propertinya di luar, notaris di luar, penjual pemain di luar, proses bisnisnya A to Z-nya dikuasai. Jadi takut jadi MB. Iya. Ya, dihitung masuk kantor cuma sekian terimanya, gak masuk kantor sekian. Wah, jomplang itu. Wah, tergodanya luar biasa ya. Gila, gua bisa dapat sekian kalau sendiri. Kalau masuk kantor cuma sekian. Waduh, cepat cepet tuh. Dahsyat tuh, mulai tuh. Nah itu tuh ancaman-ancaman bisnis Bapak Ibu semua. Ancaman bisnis di properti agent, pemilik properti ya begini. Ketika mereka sudah mulai pede, confident, yang mulai masuk fase independen, inginnya melepaskan diri. Tapi jika Bapak Ibu bisa memberikan value, bisa merawat, bisa maintenance, dan dia tetap di perusahaan Bapak Ibu semuanya, maka marketing masuk ke fase interdependen, saling bergantung. Bapak Ibu marketing butuh kantor, kantor butuh marketing. Nah, jika Bapak Ibu bisa masuk ke fase ini, udah deh, dahsyat itu. Bapak Ibu bilang, bayangin Bapak Ibu berani ngajarin Peter, udah pinter diambil kantor lain. Kita harus memetik buahnya, buat di kantor lain. Kalau nggak bisa mempunyai emotional endurance, Bapak Ibu bisa stres lah. Wow. Serius, ya. Nah, ini ingat nih Bapak Ibu. ya. Marketing itu saya kasih analog nih. Analog marketing itu seperti kambing, itu ada itu. Kayaknya kantornya baru daftar RRQ. Ya, saya kasih yang serem-serem juga. Ya, jadi marketing itu seperti kambing, analog saya. Kambing yang kecil itu dia nggak berani nanduk. Kenapa? Ya karena dia nggak punya nanduk. Itu marketing berani itu. Baru belajar itu. Tapi nanti mulai ada closing, dia mulai pede. Itu ibaratnya tanduknya udah mulai muncul. Gatel. Tembok ditandukin, tiang ditandukin, tanah ditandukin, batu ditandukin, tempe dilawan. Ini kenyataan ya. Kambing ini kan terus berproses. Lama tanduknya itu makin panjang. Nah, kambing yang tanduknya makin panjang itu malah takut mengandung. Kenapa? Takut tanduknya patah. Kayak saya ini udah 25 tahun Bu, gara-gara Bu Aida ngajak korporat saya, ngasih listing terus saya bypass. Sama aja sama mematahkan tanduk yang sudah saya bangun 25 tahun. Konyol saya itu. Saya nggak akan melakukan itu, jamin. Percaya dengan saya. Tanduk yang udah 25 tahun dipelihara, udah indah, udah bagus, dipakai tandukin sembarangan. Patah tanduk saya, rusak reputasi saya. Itu Bapak itu saya closing 80 miliar. Wow. Itu yang muncul itu, walaupun nggak tahu. Dari 100 saya close 80 miliar, Pak, biasa aja. Tapi Bapak Ibu yang baru masuk di bisnis ini, closing 80 miliar, bakal bisa tipes 3 bulan.
ya. Oke. Next. Ini benar-benar maha guru ya. Ilmu daging barusan dibuka semuanya. Iya. Nah, jadi kita harus naik ke siklus apa tadi Pak? Interdependen. Oke. Nah ini masih ada yang menarik. Tadi kata Bapak tanduk ya. Tapi kenyataan bukan hanya kambing jadi tanduk, tapi kebanyakan itu agen itu jadi jaksa penuntut umum, Pak. Bisanya menuntut, terus dia nuntut ke kantor ini dan itu. Setelah dia mulai bertumbuh, setelah mulai bisa. Nah, bagaimana cara Bapak mengatasi jaksa-jaksa penuntut umum ini? Jadi begini Bapak Ibu, setiap marketing itu pada satu masa punya aktualisasi diri. Ya, pasti punya aktualisasi diri. Tentu kita MB harus bisa melihat kebutuhannya si marketing tentang aktualisasi ini. Ketika MB prinsipal bisa memenuhi aktualisasi dirinya si marketing, tentu dia akan ikut kita terus. Tapi kalau tidak bisa, ya sudah dia bikin aktualisasi diri di luar. Jadi aktualisasi diri Bapak Ibu, saya kan menjawabnya nggak selalu langsung detailnya kan, teknisnya kan. Saya nggak menjawab teknisnya, tapi menjawab normatifnya. Kalau saya jawab teknis, sama aja saya training sales di sini. Saya nggak memberi insight, tapi training sales. Training sales itu tuh. Jadi materinya sewing yang gitu-gitu. Nggak apa-apa, ini insight-nya juga banyak yang luar biasa. Nah, setelah sekian lama Bapak bergelut di bidang properti, ya. Tentu terjadi banyak perubahan selama 24 tahun tuh. Yes. Cara beriklan, cara jadi agent, cara kantor juga berubah semuanya. Yes. Nah, bagaimana cara Bapak mengikuti dan ngelit supaya kantor Bapak tuh tetap eksis, maju dan berkembang? Ya, jadi dinamisasi perubahan itu sesuatu yang tidak kita bisa hindari. Tentu dalam kehidupan, dalam bisnis ya, tidak ada yang abadi. Yang abadi adalah perubahan. Yang abadi itu perubahan. Ya. Jadi Bapak Ibu, konon katanya survival of the fittest. Dulu yang kuat yang survive. Tapi pada akhirnya kesini bukan survival of the fittest yang lebih tepat, tetapi survival of siapa yang adaptif. Siapa yang bisa mengadaptasi terhadap segala perubahan tadi. Zaman sekarang sudah zaman digital. Dulu cukup iklan di koran, pasang banner, tetapi sekarang sudah tidak cukup. Dulu kita rekrut marketing mungkin dengan iklan di koran, segala macam bla bla bla. Tetapi sekarang sudah pakai multimedia. Sudah segala macam, segala tren teknologi dipakai. Jujur Bapak Ibu, saya pemain lama yang konvensional, ya, ngikuti perubahan yang sekarang. Saya katakan saya jujur, saya juga botak-batik juga saya Pak. Apalagi ada yang duduk setelah yang baru datang itu, membernya 4.400, coba bayangin gimana caranya itu. Kan bingung. Ada orang punya kantor baru 4-5 tahun, tiba-tiba kantornya sudah 6, bingung saya. Dulu saya punya kantor 60 marketing kira-kira bisa mengalahkan 4 atau 5 kantor satu bank. Dominasi iklan di koran. Itu aja udah luar biasa zaman dulu. Tapi sekarang tahu-tahu orang buka kantor. Padahal bisnis ini bukan bisnis yang hasil duitnya itu luar biasa. Ini bisnis efisiensi Bapak Ibu. Komisi basic bagi 50-50, masuk kantor 50, belum potong PPN, PPH. Nanti buat insentif 5%, buat insentif 5%, tinggal 35%. Belum bergajian, belum biaya entertain, belum reward, belum operasional. Mau net profit berapa? Harus jual sekian baru HPP, nggak jual sekian nggak HPP, rugi. Tapi Bapak Ibu seneng pada buka kantor, aneh saya. Saya punya kantor sudah dari 2003. Ya, saya 2002 udah buka era maestro dengan teman-teman saya.
Saya itu founder, pendirinya Era Maestro. Saya 98 di Era Bapak. 2001 saya resign mendirikan Era Maestro 2002. 97 saya Toyota, 98 di Era, 2002 saya buka Era Maestro bareng dengan teman-teman, joinan banyak, ternyata nggak enak juga. Akhirnya buka sendiri 2003, buka sendiri maju luar biasa. Tiba-tiba November 2006 saya ngangkat marketing. Februari setelah meeting tahunan, 7 hari setelah annual meeting di puncak, manajer saya bersama tim leader saya menghadap pada saya. Itu annual meeting 2 hari 1 malam, ada safari night segalanya free. 7 hari setelah itu menghadap pada saya dengan tenangnya, dengan santai mengatakan, Pak Dando, saya izin mau mendirikan kantor, tutup boy. Dan tanpa pengetahuan saya, mereka sudah menyiapkan rapat berbulan-bulan dibakar. Akhirnya muncul nama Pakar Pro. Coba bayangkan, ya ada tsunami, ada bedol satu. Banyak saya bilang, Bapak Ibu punya kantor nomor 1, 2 biasa. Nanti akan masuk fase bedol desa. Maka bisa melewati fase bedol desa itu baru gitu. Beda loh, sales dengan bisnis. Sales itu ibarat pelari sprint. Sales. Tapi bisnis itu ibarat pelari itu maraton loh. Harus butuh endurance, daya tahan loh. Bayangkan. Dan ini ketika kita buka kantor, ya punya kantor ibaratnya seperti naik taksi, argo jalan terus. Ada jualan nggak jualan harus mengeluarkan biaya kargo. Ayo, endurance. Bayangkan, saya makanya bingung kadang-kadang kalau ada MB, ya kalau basic 50-50 saja, kantor itu masih kontak panting gitu. Terus ada MB yang ngasihnya 70%, 80%, bingung saya. Apanya kan dapat buat kantor? Nggak ada cuan itu, bayangin. Cuma terima 20%, mau berapa lo belum operasional biaya-biayanya. Marketing Bapak Ibu, saya kalau saya itu bukan orang yang tadi hijack bisa saya. Paling hanya memainkan instrumen komisi kok. Di kantor kamu berapa? 60, ikut saya 70. Kan gitu? Ada lagi, kantor kamu dulu kan berapa? 80, ikut saya 90. Kan bisa saya. Kantor kamu berapa? 90, ikut saya 100 saya. Nah, lama-lama marketingnya ditanya, kantor kamu dulu berapa? 100%, ikut saya 100%, saya tambahin 10%. Mau kayak gitu punya kantor? Ingat, ya paradigma sales marketing berbeda paradigmanya dengan owner. Owner itu bergerak dalam tatanan domain bisnis. Marketing associate tatanannya sales. Sales dengan bisnis itu jauh berbeda lain. Berbeda lain. Bayangkan, sales itu hanya bagian dari marketing. Sementara pemilik kantor harus menguasai semua operational management operation, harus menguasai human resource management, harus menguasai marketing management, harus menguasai finance management, semua harus dipegang. Bayangkan. Ya kalau belum buka kantor semua udah ada yang pegang, memang gaji dari mana? Kantor gak gampang Bapak Ibu. Ya, usaha kayak gini gak gampang. Serius gak gampang. Ya, resikonya juga pintar segala macam. Apa boleh buat? Ya itu memang karakter bisnis. Ya, karakter bisnis itu begini. Ya, kira-kira kayak gitu Pak Budi. Hebat ini ya. Kita di sini belajar banyak, belajar kebesaran hati Pak Dando. Saya bicara realistis saja. Saya berbicara Betul. apa adanya, gitu. Ya, kantor itu gak gampang kok. Bagaimana supaya kantornya tetap running, jalan, operasional terus, ada profit segala macam gak mudah. Tantangannya banyak sekali. Ya. Oke, betul. Semua kita mengalami dan telah melihat ya. Nah, tapi di balik itu semua kata Bapak kan nggak gampang. Dapat cuan nggak gampang. 50% aja rasanya
nggak profit amat. Nah, pertanyaannya, gimana caranya Bapak untuk meningkatkan profit dan omset supaya bisa bertahan 24 tahun? Kalau kayak gitu, saya harus tanya sama Pak Aris. Pak Aris kalau ngurus gimana Pak Aris? Gimana caranya supaya bertahan begini? Saya juga bingung Pak. Ya, jadi begini, bisnis itu kan ada namanya alur bisnis. Ya, kita jalankan saja alur bisnisnya. Bisnis property agent sesungguhnya kan bukan bisnis produk, bisnis jasa, bisnis human. Bisnis human itu tentang nalar, naluri, nurani, 3N. Kita menghadapi orang yang nalar, naluri, nurani, beda dengan mesin. Mesin dioperasi, digebrak-gebruk nggak akan komplain ke kita. Ya, bisnis ini tentang bisnis human. Bagaimana kita bisa mengaktualisasikan, ya, tim-tim kita itu, dia merasa dihargai. Ya, kita kan gini ya, kalau produk itu di bauran pemasaran menurut teori itu kan 4P. Ada produk, ada price, kan gitu ya, ada place, ada promotion. Tetapi karena ini bisnis jasa, P-nya bukan 4, 7P menurut teori itu. Ada produk, ada price, ada promotion, ada place, ada promotion, ada people, ada proses, ada physical evidence. 7P. Bisnis ini bisnis people, bisnis human. Ya, kalau ini jalankan saja. Ya, rekrut ya rekrut, ya memang begitu. Ada yang keluar ya keluar. Apanya yang mau datang, mau dikeluar? Saya dulu juga begitu dari kantor lama. Sampai ditunjukin laporan pembukaan yang minus saja saya tetap keluar. Saya ditunjukin pembukaan minus kok pada saat saya izin. Tapi tetap keluar ya keluar saja sih ya. Saya nggak bisa ditahan juga, sama dengan tim saya dulu pada dulu. Ya keluar ya keluar saja. Tetapi kan bisnis kaderisasi harus bisa mengkader. Tapi pertanyaannya, Bapak itu punya daya tahan nggak? Endurance-nya ada nggak? Ada yang keluar lagi, saya harus rekrut lagi, saya harus training lagi, saya harus bimbing lagi, saya harus ngajarin lagi, nanti bisa pintar, keluar lagi. Saya harus rekrut lagi, training lagi, ngajarin lagi, udah pintar, keluar lagi. Punya daya tahan nggak? Ini endurance business. Nggak punya daya tahan? Ya, assalamualaikum. Nggak salah. Kenapa jadi tekan semua? Mulai berpikir ya, bermain dengan ini. Wah, ini anak kolega saya. Wah, luar biasa. Ada sama-sama tentang pendidikan Lema Maestro tahun 2002 kita launching. Ya, PT-nya saya yang bikin di Notaris Lintang Gereja itu. Luar biasa ya. Nah, gimana Pak? Kata Bapak tadi kan harus ada endurance, seperti lari maraton. Nah, boleh tahu nggak sih sebenarnya prinsip manajemen di perusahaan Bapak tuh apa sih sebetulnya? Lari maraton kah? Ini secara teori atau secara apa nih Pak? Secara praktek bagaimana yang bisa kita terapkan untuk semua MB pemilik kantor? Prinsip manajemen itu jelas. Ada planning, organizing, executing, controlling. Prinsip-prinsip organisasi jelas. Ada division of work, delegation of authority. Ya kayak begitu saja Pak. Itu jelas. Memang scientific. Ya kita lakukan saja seperti itu. Oke. Bingung Nah, kan? Saya nggak pernah jawab ditanya. Iya. Nggak apa-apa. Saya nggak jawab ditanya. Boleh tahu nggak sih? Karena saya dosen Pak. Kan saya ngajar di S2 MM Unpad. Wow, hebat ya. Nah ini. Jadi saya jawab dengan teori aja. Bingung gitu. Kalau dikasih teori kan harus menjabarkan sendiri. Kalau saya kasih data, berarti rahasia dapur saya buka sih. Jadi Pak Ludi mau buka
mau dapat rahasia kantor saya udah nggak dapat sekarang. Nggak bercanda Pak. Nanti kalau ngajak ke kambing Kairo pasti saya bilang. Makanya harus banyak-banyak ajak Pak Dandung makan kambing Kairo ya. Oke. Boleh tahu nggak kalau rahasia tadi kan itu rahasia ya. Tapi boleh tahu dong value-value nilai yang Bapak miliki sehingga Bapak merancangkan target 1 tahun ke depan tuh apa sih kira-kira yang boleh dibagikan gitu, cita-cita, visi, misi. Saya itu nggak muluk-muluk ya Pak ya, saya itu nggak muluk-muluk dari orang, serius Pak. Selama saya nggak cukup gitu, ya cukup. Kalau pas pengen beli mobil cukup gitu kan, pas pengen kebeli rumah bisa kebeli cukup, itu aja Pak, jadi cukup aja. Saya nggak ambisius Pak, saya nggak ambisius. Makanya teman-teman apa segala macam ya, teman-teman segala macam memandang saya sukses dan sebagainya, kata saya salah ini. Saya dijadikan pembicara di sini, semua antusias ingin bicara saya, salah ini. Ini tapi terbukti animonya banyak ini yang datang, wow luar biasa. Ini sudah saya datang. Ya oke. Jadi ya tentulah ya Pak ya, normatif namanya perusahaan selalu akan membuat targeting ya, membuat planning itu biasa. Target-target perusahaan ditetapkan, terus kemudian business action plan-nya apa dibuat, itu biasa. Saya rasa semua perusahaan di awal tahun menjelang akhir tahun sebelum tutup buku sudah mulai ancang-ancang seperti itu biasa. Jadi ya yang saya lakukan ya seperti itu saja pada umumnya, tidak ada yang istimewa. Kita bikin targeting, kita bikin business action plan gitu ya. Kalau marketing harus bikin marketing action plan. Kira-kira kayak gitu sih Pak. Gitu. Jadi kalau target spesifik, Pak Dandung targetnya tahun depan mau gimana? Oh saya mau buka 10 kantor, mau buka 7 kantor. Saya nggak jawab seperti itu. Ya, saya menjawabnya nggak seperti itu. Saya kasih resepnya. Saya kasih resepnya. Ya seperti pada umumnya setiap perusahaan begitu, tentu harus membuat business action plan targeting dan bagaimana cara pencapaiannya. Nah seperti itu terjabarkan semua. Biasanya seperti itu Pak. Gitu. Iya. Ini rasanya pertanyaan udah banyak ya ditanyain, tapi rasanya kayak baru mulai nih. Nah, ini boleh tahu nggak Pak sesuai judul kita hari ini? Ya. Ya. Apa rahasianya sehingga perusahaan Bapak itu bisa everlasting? Jaga nama, jangan cheating, jangan curang dalam berbisnis. Bisnis ini long term bisnis, bisa sampai puluhan tahun ke depan loh bisnis ini. Selama masih ada orang lahir, selama masih ada orang meninggal, ada bisnis properti. Selama masih ada orang menikah, selama masih ada orang cerai, ada bisnis properti. Selama ada orang sukses, ada orang bangkrut, ada bisnis properti. Artinya ini bisnis panjang masa. Jangan melakukan bisnis seperti apa ya istilahnya? Apa? Intinya gini lah, bikinlah portofolio yang baik. Jangan. Jadi janganlah kita berbisnis itu bebas jangan, ngerusak gitu loh, jangan. Kita harus komit, kita harus memegang integritas dalam berbisnis. Kita harus clear, transparan, bekerja dengan akuntabel, bisa bertanggungjawabkan dengan mitra kerja kita. Ya, saya rasa kalau saya misalnya ada co-branding sama teman-teman, saya nggak pernah bebas. Saya nggak pernah bebas. Jadi ada semacam jaminan keamanan. Teman-teman saya ketika memberikan listing pada saya, dia merasa secure, merasa aman. Saya tidak akan lantas mengambil listingnya teman yang padahal itu memang benar-benar saya dikasih. Jadi pasti pada secure, tapi saya lihat praktek-praktek di sini kadang-kadang ya orang menganggap bisnis ini bukan bisnis yang
mengandalkan asas trust gitu. Yang penting pokoknya komisinya aja. Jadi di situ aja. Jadi ukurannya itu nilai materi gitu. Nah, nilai-nilai yang non material ini yang lebih abadi ini nggak dijaga gitu. Yang lebih panjang ini nggak dijaga. Sayang sekali ketika bisnis ini sifatnya long term bisnis tapi tidak bisa menjaga nama baik untuk bisa berbisnis panjang. Kalau berbisnis nanti tapi namanya nggak bagus gitu. Nah itu nggak bagus, seperti ngasih pagar sendiri. Jadi kakaknya juga nggak leluasa. Kalau saya lepas saja karena saya belum pernah sih gitu Pak. Ya. Oke. Nggak kerasa ya, padahal rasanya baru mulai. Ini kita mau hampir di penghujung pertanyaan. Ya. Nah, ini pertanyaan dan sekaligus kami meminta masukan. Ya. Adakah saran dari Bapak, arahan, wejangan, atau tips yang bisa dibagikan ke seluruh MB atau seluruh pemilik kantor? Ya. Sehingga ini semuanya bisa sukses dan everlasting seperti Bapak. Jaga nama, itu pesan saya. Konsisten ya saya, konsisten ya. Dari tadi saya bilang jaga nama, jaga kepercayaan partner, jaga kepercayaan mitra kita, jaga kepercayaan stakeholder dalam berbisnis, dalam bisnis ini. Udah itu Pak, karena itu ya. Bapak Ibu semuanya, kita semuanya, saya harus membangun portofolio. Bangunlah portofolio yang baik. Kalau sudah tidak dipercaya, itu sudah kehilangan esensi bisnis yang sesungguhnya. Wow. Jadi wejangannya tadi jaga nama. Ya, jadi pesan penting dari Pak Dandung, jaga nama. Sekali lagi yang kedua, jaga nama. Ketiga, jaga nama. Kasih applause yang luar biasa untuk narasumber kita yang luar biasa. Wow, semuanya masih semangat, masih seger-seger, baru sejam lebih sedikit. Barangkali dari audiens sekarang ada pertanyaan yang penting yang mau disampaikan ke Pak Dandung, narasumber kita. Silakan. Ada yang Bapak Ibu, kalau ada yang mau tanya, kalau sudah tidak ada kita akhiri ya. belum Pak. Biar mereka sambil memikirkan dulu sebentar, sambil kita ini sambil santai-santai, sambil jangan ragu-ragu, jangan sungkan. Kapan lagi punya kesempatan boleh nanya sebebas-bebasnya sama Pak Dandung. Ya. Atau barangkali terkesima jadi nggak bertanya. Dari mantan ini hebat nih, punya kebesaran hati yang luar biasa. Ada paguyubannya, ada grupnya. Mantan kalau Kak, wow hebat luar biasa. Dari mantan-mantan bagaimana? Ada pertanyaan? Iya, gerombolan para mantan. Mantan saya mah pasti udah nervous dengan saya. Yang lain barangkali? Oh enggak, silakan. Dari Bu Aida ada pertanyaan? Iya. Kalau saya masih mau menjawab berarti saya masih baik Bu. Kalau saya nggak mau menjawab berarti saya lagi marah Bu. Enggak, jangan sungkan Bu Aida. Silakan. Ya. Ada yang mau bertanya yang lain? Ya. Barangkali. Yang online ada yang tanya? Oke, silakan. Boleh pakai mic, ada yang bantu? Ini dicas 24 jam sama pasangan. Aduh, nggak nyampe ya mic-nya ya. Pasangannya saya cas dulu lama di Kaluka ini. Oke. Silakan, langsung aja langsung. Mau tanya Pak, pada saat tinggal satu gerbong itu sama manajer-manajernya, karyawan Bapak tinggal berapa? Terus sampai akhirnya bisa bertahan lagi dan maju lagi, itu berapa lama Pak? Lebih dari setengah hilang. Ya. Lebih dari setengah hilang. Dan sampai bisa bertahan lagi dan jalan seperti normalnya berapa lama Pak? Lama ya Pak ya, tapi pesan saya gini deh. Karena saat itu saya udah ngangkat manajer tahun 2006. Ya, ini kesalahan yang saya lakukan yang buat saya bagikan kepada teman-teman jangan ikut mengalami kesalahan seperti saya. Pada saat Bapak Ibu nanti nawar, kalau ini saya jawab detail sekarang Pak. Silakan. Wow, luar biasa. Detail, teknis ini. Teknis ya, oke. Ya, Bapak Ibu tolong baca nanti buku karangannya Rob Joe. Judulnya Living in Crisis.
itu saat Robi Johan ya diminta menyelamatkan Garuda. Ya, kesimpulan dari buku itu ya, memimpin dalam situasi krisis itu berbeda dengan memimpin dalam situasi normal. Intinya kayak gitu. Ya. Nah, kalau dalam situasi krisis, CEO harus langsung turun, yang ambil kemudinya. Saya tidak melakukan itu pada saat itu. Jadi akhirnya cukup lama. 2006 saya angkat manajer November. Setelah itu tutup buku. Februari kita mengadakan annual meeting. Seminggu setelah itu keluar, saya kan udah ngangkat manajer itu berarti kan. Nah setelah keluar, saya masih ngangkat manajer lagi. Artinya saat krisis itu saya nggak ambil kemudi. Nah ini kesalahan besar tuh. Setelah itu nggak kuat juga, saya masih ngangkat manajer lagi. Itu pelajaran besar buat saya. Ya, kalau Bapak Ibu sedang krisis, ambil kemudinya. Jadi CEO langsung yang harus mengendalikan. Wah ini udah ilmu tinggi kali. Wow, Nah, hebat. ini udah ilmu tinggi. Ya, tetapi pertanyaannya, Bapak Ibu akan begitu terus nanti. Karena memang karakter bisnis ini yang gini. Nanti akan begitu, bang lagi. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu semua, Anda yang punya perusahaan property agent itu seperti membangun kerajaan di atas pasir. Bangunan dari bangun luar biasa indah, ada angin sedikit saja ambiar perusahaan ini. Siapa yang tahu? Yang punya perusahaan property agent, ayo. Wah, serius saya tantang. Gimana caranya supaya membangunnya di atas batu karang, Pak? Tidak gampang, Pak. Karena memang sudah karakteristik bisnis. Bisnis ini sekali lagi tadi di awal saya katakan satu bisnis di mana entry bisnisnya gampang, bisnis barrier-nya itu rendah. Siapa saja bisa jadi pemain. Yang bertraining bisa pemain, yang nggak training bisa pemain, yang sarjana bisa pemain, yang tukang nyupirin mobil bisa bermain, yang tukang nyapu pembantu bisa menjadi pemain. Betul. Apa susahnya tukang rokok jadi broker? Yang Betul. punya jongkok gitu? Iya. Mereka bisa menjadi mediator. Betul. Jadi gak gampang loh ini. Iya, tapi banyak orang penasaran. Pengen buka kantor properti agent. Sebentar-sebentar lari ini nambah. Bagus, saya bilang gitu. Selamat menikmati dunia persilatan. Welcome gitu kan. Bisnis kita ini selama regulator belum turun tangan. Regulator itu pemerintah belum campur tangan. Artinya masih free fight liberalis. Pertarungan bebas, Pak. Lain cerita kalau di luar negeri regulator itu udah campur tangan. Siapapun yang menjadi mediator, perantara wajib license, ya, dan itu oleh pemerintah. Tapi ada ikatannya. Kalau dia cheating, dia melanggar kode etik, dicabut benar-benar nggak bisa berprofesi. Setiap transaksi properti wajib melalui property agent. Di luar negeri. Di luar negeri jadi property agent kuliah 3 tahun, magang 2 tahun. Keluar-keluar di situ sudah punya standar kompetensi. Di Indonesia trainingnya sehari dapat 2 hari dapat ijazah. Jadi standar kompetensinya juga masih rendah. Pemerintah belum mengatur bisnis ini. Kalau pemerintah menetapkan begini, hai, yang mau beli jual properti, apakah itu developer, apakah itu beli langsung perorangan, wajib melalui property agent transaksinya di notaris. Nah itu loh Pak. Nah kalau itu regulator udah campur tangan, udah mengatur bisnisnya, itu baru bisnisnya akan tertib. Jadi saya memandang bisnis kita ini masih hutan belantara. Tapi kalau regulator sudah membuat aturan dan ada polisi pengawas yang aturnya, yang
menegakkan hukumnya atau law enforcement-nya dijalankan benar, artinya ada law enforcement-nya, penegakan hukumnya benar, itu bisnis ini yang tadinya hutan belantara akan menjadi national park, bisa menjadi taman nasional. Tapi selama regulator tidak mengatur, ya seperti ini bebas-bebas saja, ya begitu. Yang pakai PTCP resmi, membayar pajak resmi, bisa berbisnis. Yang tidak pakai CP, nggak ada sama sekali, nggak bayar pajak, bisa berbisnis. Siapa saja bisa di bisnis ini. Sekali lagi, entry barrier-nya rendah. Jadi ini kayak hutan belantara bisnisnya. Ya. Nah, kalau udah kayak begitu, ya sudah, red ocean, berdarah-darah bisnisnya. Bapak Ibu kalau lawyer udah jagoan, udah hebat, tarifnya naik nggak? Naik nggak Pak Budi? Naik kan? Enggak. Kalau lawyer yang udah hebat, Oh iya sekelas Hotman Paris misalnya, Oh iya. bayarannya mahal nggak? Mahal. Karena dia punya kompetensi, skill, keilmuan, pengalaman, track record yang hebat, makin dibayar mahal. Betul. Dokter makin hebat, makin dibayar mahal nggak Pak? Dibayar mahal. Tukang parkir dari dulu ini naik terus nggak tarifnya sekarang? Tidak. Tuh parkir dulu nggak naik? Parkir naik. Cuman dalam analogi dalam saya jangka panjang. Jangka panjang, Tapi ini betul. kan nggak apple to apple saya. Iya, bilang. Cuman saya tarifnya naik nggak Pak? Naik. Kan? Broker makin jagoan Pak, yang komisinya dulu 3%, 1% aja diambil. Jadi yang profesional, yang hebat makin dihargai value-nya. Ya, mau dokter, mau lawyer, mau dosen, mau apoteker, mau akuntan, mau konsultan pajak, itu kan profesional semua itu. Makin jagoan, makin dihargai mahal. Broker makin jagoan, makin legend, komisi kan bukan mati. Kan hutan belantara, Pak, bukan kebun binatang. Nah, seperti itulah yang kita hadapi. Ya, kita siap atau tidak, kan gitu saja. Ya, kalau masih siap, berarti masih berjalan terus. Kalau sudah tidak siap, ya sudah keluar dari gelanggang. Betul. Hebat nih pertanyaannya, membuka wacana banyak hal ya. Membuka kotak Pandora. Barangkali ada pertanyaan yang lain dari Pak Tatang, dari yang lain, silahkan. Cukup? Saya kasih kesempatan satu penanya lagi barangkali sebelum kita tutup. Ada pertanyaan lagi atau sudah terpuaskan nih semua nih dari pertanyaan tadi dari awal sampai akhir sampai Pak Dandung ngasih kesimpulan? Oke. Silakan. Silakan Pak. Memang pertanyaan nggak pernah jauh dari barisan para mantan pasti. Silakan Pak. Pakai Mic ini mic-nya jauh. Coba silakan Pak. Boleh maju ke depan Pak. Maju ke depan saja. Silakan Pak. Silakan. Pak Budi ini sudah merasakan dicas sama saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya tuh saya sempat kaget juga nih lihat broadcast ini kan. Jadi maha guru saya nih tumben mau turun lagi nih gitu kan. Berarti saya berpikir ini dunia sedang tidak baik-baik aja ini. Kalau sampai maha guru turun tangan saya tidak turun lagi ini. Nah, gini Pak, saya mau nanya ini Pak. Gimana cara Bapak menyikapi perubahan teknologi? Jadi kan dari awal dulu waktu kita awal bisnis ini kan mungkin media kita cuma satu ya Pak ya, kayak koran gitu ya. Selain media-media konven yang kantor punya, kayak misalkan Palu, Yasen dan lain sebagainya. Cuman kan sekarang di tengah benturan teknologi yang makin canggih nih, kita yang broker-broker jadul itu Pak, gimana menyikapi kemajuan teknologi? Sedangkan kue yang diperebutkan itu dari dulu ya nggak berubah-berubah Pak. Kuenya itu tetap sama, satu loyang. Yang berubah itu yang memperebutkannya. Nah, saya pengen tahu nih kiat-kiat Bang Gandung nih sebagai maha guru saya ini ya kan, dalam menyikapi hal-hal yang seperti itu Pak.
Yes. Ya, cukup Pak, terima kasih Pak. Oke, thank you. Kasih applause yang luar biasa. Thank you, terima kasih Pak Rudi. Pak Rudi, Ya. oke. Jadi begini Bapak Ibu, kalau kita bertanding, ya, kalau kita ini dalam satu pertandingan analog saya, kalau kita perenang, jangan bertanding di ring tinju, pasti KO. Tapi kalau bertinju, jangan bertanding di ring, jangan bertanding di kolam renang, pasti tenggelam. Ya, bertandinglah di mana itu bidang kompetensi yang kita punyai, yang kita miliki. Nah, perubahan teknologi itu memang mendisrupsi banyak orang yang tergurung oleh perubahan teknologi. Jadi pertanyaannya bagaimana dong cara menyikapinya? Jujur, saya pun di teknologi juga gaptek, nggak menguasai. Tetapi saya bertekadnya begini Pak Rudi, saya memang tidak menguasai teknologi, tapi saya bertekad gimana caranya saya bisa membiayai orang profesional jabat teknologi. Ya, kayak siapa sih yang orang kaya dunia Pak? Saya lupa namanya. Ditanya, itu misalnya bertanya, siapa yang menciptakan apa gitu? Padahal dia orang konglomerat triliuner dunia, ditanya menciptakan apa kayak sejarah gitu. Saya bukan ahli sejarah, tapi saya bisa mendatangkan ahli sejarah untuk menjawab pertanyaan Anda. Gitu Pak kira-kira? Ya, jadi Pak Rudi siap-siap aja dari duit yang banyak, gaji orang profesional kan gitu. Gitulah kira-kira Pak. Ya, nyari duitnya aja yang pintar gitu Pak. Ya. Kalau kita nyari duit ya nggak bisa gaji Pak. Oke. Ini rasanya sudah luar biasa, hampir semuanya terjawab ya istilahnya. Masih penasaran Pak Uki? Ya kan gitu, ada rumus dulu, botol, berani optimis, tenaga orang lain, yang gitu kan. Bodoh, berani optimis, duit orang lain. Botol ya. Oke. Ya. Oke, terakhir Pak Uki. Ya, Bapak Ibu semuanya punya style, punya gaya masing-masing. Ada satu kantor ya yang punya cabang banyak, akhirnya tutup dan jadi satu cabang lagi. Ada satu kantor yang kan bukan cabang-cabang. Ada satu kantor yang punya cabang yang banyak ya, punya cabang yang banyak, tetapi akhirnya subsidi silang ada. Karena kalau udah buka cabang sana sini, pasti dapurnya juga sama. Kalau punya 2 ya dapurnya 2, punya 3 ya dapurnya 3. Kayak gitu. Jadi masing-masing punya cara dan strategi. Ya, punya cara dan strategi. Ya, ada yang punya cabang banyak, tapi ternyata akhirnya gagal kontrol. Tutup semua cabangnya. Kantornya tutup, sama sekali tutup. Ada yang punya kantor 5, 6. Ada itu. Di bisnis ini Pak, ini bisnis seperti roller coaster Pak Uki. Bisnis properti agent ini seperti roller coaster. Bisa tiba-tiba begini, bisa tiba-tiba begini, bisa tiba-tiba begini, bisa tiba-tiba begini. Betul ya? Setuju? Nah itu. Terus gimana dong cara memulihkan roller coaster itu? Ya kan? Pertanyaannya kan gitu kan Pak? Ya gitulah. Ya itu kembali ke strategi masing-masing. Ya. Oke, luar biasa, hampir semua pertanyaan sudah terjawab. Namun kalaupun masih ada pertanyaan, karena waktu juga sudah cukup panjang tadi kita bicara, tapi nggak kerasa kayak rasanya baru saja Pak Dandung. Baru saja 3 jam. Semuanya antusias. Hari ini kita belajar banyak hal yang luar biasa. Ilmu-ilmu daging telah Pak Dandung bagikan. Dan saya percaya kita semua yang menyimak, yang mengikuti baik secara onsite maupun online, mendapatkan insight-insight yang luar biasa, pembelajarannya hebat dari Maha Guru, dari Super Mentor, Bapak Dandung. Oke. Kasih ya luar biasa. Oke. Oke. Saya bukan Maha Guru, saya mahasiswa, jadi saya mau dimuat aja.
Kalau bukan maha guru, master aja lah. Kalau master betul, karena saya dulu kuliah kan di Magister Management. Gelar saya master. Betul. Ya, gitu, Betul. Jadi kalau di gelar kesarjanaan saya ini kan SIP, Pak. Sarjana Ilmu Politik. Kalau S2-nya Magister Manajemen MM, SIP MM. Tapi kalau di properti ini kolaborasi dari SIP MM, jadi SPM. Spesialis? Minta. Baik, terima kasih. Terima kasih, cukup. Oke, cukup. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Beri aplaus untuk semuanya, terutama untuk Pak Dandu. Selamat sore. Terima kasih Bapak-bapak.